Pemirsa, diduga akibat tabung gas bocor, sebuah rumah makan dan bengkel di Larangan Kota Tangerang terbakar. Meski tak ada korban jiwa, kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Ini apa? Pemadam. Nggak ada yang manggil ini apa? Pemadam. Kobaran api terus membesar dan menghanguskan rumah makan Purwodadi di Jalan HOS Cokraminoto, Larangan Kota Tangerang. Tak hanya itu, api juga merambat ke bengkel motor tak jauh dari lokasi rumah makan. Kesulitan nggak ada karena posisinya sumber air juga dekat. Alhamdulillah dengan 1,5 jam kita sudah mengatasi. Untuk memadamkan api, pihak BPBD Kota Tangerang mengerahkan 25 petugas dan 9 unit mobil pemadam ke lokasi. Dari Tangerang, Banten, Sukron iNews melaporkan. Pemirsa, cuaca ekstrim ditandai dengan hujan angin melanda Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Senin sore. Tidak hanya hujan angin, tetapi ada juga terjadi hujan es sebesar jempol orang dewasa. Inilah video amatir yang direkam warga saat terjadi fenomena hujan es Senin sore di Taman Sidoarjo. Hujan es batu hari ini. Fenomena ini terjadi selama 10 hingga 15 menit. Beruntung tidak ada kerusakan meski butiran es masuk hingga ke dalam pendopo balai desa akibat diterpa angin kencang. Ananda, salah satu staf balai desa, mengaku kaget dengan fenomena itu karena baru pertama kali dilihatnya. Berapa? Lumayan ya Pak ya, sekitar sejempolan sini ada, bervariasi, ada yang kecil-kecil sepertiga ruas dan ini ada, seruas jempol ini juga ada. Tadi sempat panik nggak tadi? Sempet juga, sempet khawatir rumah, barangkali ada yang bocor atau apa, soalnya kan lumayan gede ya Pak ya. Tidak saja hujan es, hujan disertai angin kencang yang melanda Kabupaten Sidoarjo mengakibatkan beberapa pohon tumbang dan beruntung tidak ada laporan korban jiwa. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta melaporkan. 9 bulan setelah kematiannya, Raden Andante Khalif Pramudityo atau Dante akhirnya mendapatkan keadilan. Pengadilan memvonis 20 tahun penjara terhadap Yuda Arfandi terdakwa kasus pembunuhan Dante. Sang ibunda Tamara Tiasmara protes pada majelis hakim. Vonis tak sebanding dengan kehilangan anaknya. Menyatakan terdakwa Yuda Arfandi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dakwaan pertama primair penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yuda Arfandi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 tahun. Setelah berbulan-bulan persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur akhirnya memutus kasus dugaan pembunuhan Raden Andante Khalif Pramudityo atau Dante, anak dari artis Tamara Tiasmara dan DJ Angger Dimas. Terdakwa Yuda Arfandi dinyatakan bersalah dan divonis 20 tahun penjara. Hakim Ketua Immanuel Tarigan menyatakan Yuda Arfandi terbukti melakukan pembunuhan berencana dengan menenggelamkan Dante di kolam renang. Terdakwa menenggelamkan korban sebanyak 12 kali dengan durasi waktu berbeda-beda. Vonis hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yakni hukuman mati. Keluarga Dante sempat protes menyebut putusan tersebut tak sebanding dengan kehilangan anaknya. Ya dengan vonis 20 tahun sebenarnya gini loh, dengan vonis apapun itu, tahun mau seumur hidup mau hukuman mati, itu nggak akan pernah bisa mengembalikan Dante lagi. Jadi dengan vonis itu tadi dan dia kita banding, gimana ya, aku juga agak bingung sih untuk itu. Pembunuhan terjadi di kolam renang Palem Tirta Mas Duren Sawit, Jakarta Timur 27 Januari 2024 silam. Sang ibu bahkan sempat mengira mantan kekasihnya Yuda Arfandi tengah mencoba menolong Dante yang tenggelam. Namun ternyata sang mantan kekasih justru menenggelamkan kepala bocah berusia 6 tahun tersebut. Dari Jakarta, Rizky Falufi melaporkan. Puluhan pedagang di kawasan Puncak ditertibkan Satpol PP di Cisarua, Kabupaten Bogor. Para pedagang yang mangkal di kawasan Puncak ini dinilai mengganggu lalu lintas dan keindahan Puncak yang sudah ditertibkan beberapa bulan lalu serta melanggar peraturan daerah.
Dalam rangka memberikan rasa nyaman para wisatawan di kawasan Puncak, Satpol PP Kabupaten Bogor kembali melakukan penertiban pedagang yang nekat berjualan puncak. 20 pedagang yang bandel berjualan didata setelah Pol PP Kabupaten Bogor melakukan penertiban PKL di sepanjang jalur puncak sesuai perda tentang larangan berjualan di puncak. Kita melakukan kegiatan tindak pidana ringan tipiring terhadap pelanggar, para pedagang yang melanggar berjualan di bawah jalan di trotoar di sepanjang jalur puncak. Ada berapa Pak pedagangnya? Ya, kita di sini melaksanakan tipiring kurang lebih sekitar 20 pedagang yang kita lakukan tipiring. Saiful, salah satu pedagang keliling di puncak, ingin Pemkab Bogor menyediakan tempat khusus bagi pedagang. Terpaksa untuk berdagang. Gitu. Kalau nggak berdagang kita gimana untuk biayai istri saya? Tadi barang-barang mau diangkut, sebenarnya barang jangan diangkut, buat dagang di rumah. Ya kan udah ke TP aja gitu diambil, TP aja. Petugas mendata para pedagang yang nekat berjualan di jalur puncak. Jika masih bandel, Pol PP akan memberi sanksi sesuai aturan perda yang berlaku. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat melaporkan. Pemirsa, Tom Lembong melawan. Tom Lembong akan mengajukan gugatan pra-peradilan atas status tersangka dari Kejaksaan Agung. Bukti kuat dikantongi, diantaranya instruksinya hanya melanjutkan kebijakan Menteri Perdagangan sebelumnya. Usai ditetapkan tersangka kasus dugaan korupsi impor gula, Tom Lembong terus diperiksa Kejaksaan Agung. Namun Tom Lembong tak menyerah mencari keadilan. Tom Lembong akan mengajukan gugatan pra-peradilan atas penetapan status tersangka. Sejumlah bukti dikantongi, diantaranya catatan Sekretaris Kabinet tahun 2016 bahwa Indonesia defisit gula. Bukti lainnya, Tom Lembong hanya melanjutkan kebijakan Menteri Perdagangan sebelumnya terkait impor gula. Salah. Dan data itu kan bisa dibuka. Gitu. Dan proses pengambilan kebijakan untuk impor itu, Pak Tom ini lanjutan dari menteri-menteri sebelumnya. Jadi menteri sebelumnya itu sudah ada surat menyurat dengan PPI, ketika Pak Tom masuk, PPI menindaklanjuti surat tersebut dan dijawab oleh Pak Tom. Putusan itu menyebutkan bahwa ini bisa dilakukan pra-peradilan. Nah, oleh karena hal-hal tersebut, kami sudah kumpulkan, kami sudah rundingkan, kami akan mempertimbangkan secara serius untuk mengajukan pra-peradilan. Tim kuasa hukum tak mengungkapkan kapan gugatan pra-peradilan akan dilayangkan. Kuasa hukum optimis bukti-bukti yang ada dapat membuat terang kasus ini. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Bagus Prasetya melaporkan. Setelah menyambangi Presiden ke-7 Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah, kemarin, Presiden Prabowo Subianto tadi malam ke Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat untuk bertemu Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Pertemuan terjadi saat Partai Demokrat menggelar acara bimbingan teknis nasional di Jakarta. Mobil rombongan Presiden Prabowo tiba di Puri Cikeas sekitar pukul 7 malam. Pada pertemuan tertutup ini tidak dihadiri Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Menko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono. Temui di tempat terpisah dalam acara BIMTEK Nasional Partai Demokrat di Jakarta. AHY mengatakan pertemuan yang berlangsung sekitar 1 jam tersebut diisi dengan jamuan makan malam antara dua tokoh bangsa yang bersahabat. Namun AHY mengaku tidak mengetahui apa yang dibicarakan keduanya. Dua sahabat, dua tokoh, dua pemimpin yang selalu ingin berbagi cerita, saling menguatkan satu sama lain. Saya nggak tahu apa pembicaraannya karena ini pertemuan tertutup ya sebetulnya ya, tetapi yang jelas saya rasa ini adalah sesuatu yang baik ya, yang bisa ditiru oleh kita semua. Pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mengunjungi SDN Langkai 1 Palangkaraya, Kalimantan Tengah Senin pagi. Di sekolah tertua di Palangkaraya ini, Gibran membagi-bagikan nasi kotak, susu, telur, dan buku. Wakil Presiden Gibran didampingi Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sapran, PJ Wali Kota Palangkaraya Hera Nugrahayu, dan PLT Kepala Dinas Pendidikan Kalteng MVO Reza Wibowo memasuki ruangan kelas 1 hingga kelas 6. Gibran mempersilahkan para siswa untuk menyantap makan siang, membagi-bagikan susu, telur, dan buku.
Kedatangan Wakil Presiden disambut antusias para siswa dan guru. Mereka meminta foto bersama di halaman sekolah. 1 jam kemudian, Wapres mengunjungi Pasar Kahayan dan Kebundaran Besar ikon Kota Palangkaraya. Wakil Presiden Gibran membuka MTQ 7 Porpri tingkat nasional tahun 2024 di Palangkaraya. Kemudian Senin malam langsung kembali ke Jakarta. Pemirsa, program pemerintah makan siang bergizi gratis terus dilakukan di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Kali ini uji coba makan siang bergizi gratis diikuti ribuan murid SD, SMP, dan SLB di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Perbatasan Indonesia-Malaysia kembali menjadi contoh uji coba makan siang bergizi gratis yang merupakan program Presiden Prabowo Subianto. Uji coba digelar di sejumlah sekolah di daerah terpencil Desa Binusan, Kabupaten Nunukan. Kali ini makan siang bergizi gratis di SD 06 SMP Negeri 3 dan Sekolah Luar Biasa SLB Nunukan. Berbeda-beda kan? Pemerintah pusat cuma menganggarkan 15.000. Sementara di sini, tadi saya tanya kalau di kota Nunukan ini masih bisa 20.000. Tapi kalau di Krayan kayaknya nggak mungkin lagi 20.000 kan? Gitu. Tentu ada perbedaan. Itulah nanti kita laporkan bagaimana solusi terhadap kekurangan dana ini kan gitu. Makan siang gratis disambut baik siswa sebagai penerima manfaat dan pihak sekolah karena membantu asupan gizi para pelajar. Enakan yang di sekolah ya, yang dibagikan kemarin ya. Senang dapat makanan bergizi gratis Fajar. Senang. Fajar kepengen lagi dapat makanan seperti itu. Oh iya. Jadi keinginannya Fajar ini mau lagi. Iya. Setiap paket makanan yang dibagikan Rp20.000 hingga Rp22.000. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Usman Codang melaporkan. Baru Solyu Intense Lip Stain, warna intens, tahan hingga 12 jam. Beli sekarang. Pemirsa, anggur impor Shine Muscat akhirnya resmi dinyatakan aman dikonsumsi. Koordinasi 3 badan tidak menemukan residu pestisida dalam jumlah berlebih pada anggur Shine Muscat yang masuk pasar Indonesia. Namun tetap saja BPOM mengimbau masyarakat mencuci buah dengan baik dan bersih sebelum dikonsumsi. Setelah cukup lama menggantung hingga menimbulkan polemik, pemerintah akhirnya mengumumkan nasib anggur impor jenis Shine Muscat yang masuk pasar Indonesia. 3 badan telah melakukan pemeriksaan. Hasilnya, baik Badan Pangan Nasional, BPOM maupun Badan Karantina Indonesia tidak menemukan residu pestisida dalam jumlah berlebih yang berbahaya jika dikonsumsi. 3 badan melakukan pemeriksaan terhadap anggur Shine Muscat impor dari Tiongkok. Badan Pangan Nasional menguji ratusan sampel anggur jenis Shine Muscat impor di berbagai daerah. Ditemukan 10% sampel positif mengandung residu pestisida meski dalam batas aman. Uji senyawa residu juga dilakukan untuk meneliti jenis pestisida yang digunakan. Hasilnya ditemukan 21 jenis senyawa dan masih dalam kadar aman untuk dikonsumsi. Dari hasil uji ini juga dinyatakan tidak ada senyawa berbahaya seperti dugaan dari pemberitaan di Thailand, yaitu klorpirifos dan endrin aldehyde. Ambang batas orang tua dengan anak hampir sama. Kenapa? Namanya racun. Oleh karena itu, kalau dia di bawah batas aman, berarti kan aman. Nah, tetapi tetap perlu dilanjutkan dengan pencucian. Karena sekecil apapun residu, itu tetap bisa berdampak kalau berakumulasi. BPOM dan Bappenas menegaskan terdapat batas maksimal residu. Jika tidak melewati batas tersebut, produk buah tidak berbahaya untuk dikonsumsi. Namun Bappenas, BPOM juga Barantin tetap mengimbau masyarakat untuk selalu mencuci buah sebelum dikonsumsi dan jangan lupa meningkatkan konsumsi buah dalam negeri. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Seto Pratomo, Auliasyah melaporkan. Ibunda Ronald Tanur ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh penyidik Kejaksaan Agung. Ibu Ronald Tanur diduga berperan menghubungi pengacara untuk mengatur peradilan anaknya.
Meriska Wijaya, ibu dari Gregorius Ronald Tanur, ditetapkan sebagai tersangka dan dijebloskan ke sel tahanan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, cabang Rutan kelas 1 Surabaya. Meriska Wijaya hanya terdiam saat digiring oleh penyidik Kejaksaan Agung menuju sel tahanan mengenakan rompi tahanan. Kejaksaan Agung menetapkan Meriska sebagai tersangka atas kasus dugaan suap terhadap Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Tersangka diperiksa selama 5 jam di Kejati, Jawa Timur dan langsung ditahan. Ibunda Ronald Tanur, Meriska Wijaya, meminta pengacara LR untuk membantu membebaskan Ronald Tanur. Untuk menutup perkara anaknya, MW menyerahkan 3,5 miliar kepada LR agar dapat menentukan majelis hakim yang menyidangkan kasus Ronald Tanur. Disinilah maklar kasus Mahkamah Agung Zarof Rikar berperan, menghubungkan pengacara dengan pegawai Pengadilan Negeri Surabaya. Tersangka MW. Kenapa kok dari ibunya? Karena ibunya dengan LR ini sudah berteman akrab. Sudah lama saling berkenal. Ya, sudah kenal sudah lama karena anaknya itu sama-sama pernah satu sekolah. Sehingga yang aktif itu ibunya. Suaminya berdasarkan keterangan sampai saat ini dia mengetahui kalau istrinya berkomunikasi, berhubungan, minta tolong terkait Ronald Tanur kepada LR. Salah satu tokoh kunci dalam kasus suap Ronald Tanur, Zarof Rikar, kembali diperiksa di Kejaksaan Agung. Zarof ternyata diperiksa oleh tim pemeriksa Mahkamah Agung yang tengah mendalami maklar kasus ini. Setelah hampir 12 jam, mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Rikar akhirnya keluar dari gedung Kejaksaan Agung. Namun tidak ada keterangan apapun keluar dari tersangka Zarof Rikar. Belakangan diketahui Zarof Rikar dibond dari tahanan untuk diperiksa oleh tim pemeriksa dari Mahkamah Agung bertempat di gedung Kejaksaan Agung. Zarof Rikar diketahui menjadi penghubung antara pengacara Ronald Tanur LR dengan pegawai Pengadilan Negeri Surabaya. Melalui Zarof, LR ingin mengatur susunan majelis hakim yang menyidangkan kasus Ronald Tanur. Ia bahkan mengatur hingga proses kasasi Ronald Tanur. Pemirsa, Susno Duaji, mantan Kabar Reskrim Polri dan Reza Indragiri hadir dalam sidang kelima guru honorer Supriyani yang didakwa menganiaya muridnya anak anggota polisi di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Mereka hadir melalui virtual Zoom sebagai ahli penyidikan dan psikolog forensik. Sidang kasus guru Supriyani terus bergulir di Pengadilan Negeri Andolo Senin siang. Kuasa hukum Supriyani menghadirkan Susno Duaji melalui virtual Zoom mantan Kabar Reskrim Polri sebagai ahli penyidikan yang dinilai mampu menjelaskan dugaan kejanggalan proses hukum terhadap guru honorer Supriyani. Menurut Susno, keterangan anak tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Bukti forensik maka itu nggak ada gunanya juga. Keterangan saksi walaupun 1000, kalau hanya saksi aja nggak ada gunanya. Apalagi keterangan anak, apalagi keterangan anak tidak bersesuaian. Itu bukanlah alat bukti. Hadir pula saksi ahli psikolog forensik Reza Indragiri via virtual Zoom dalam sidang ini. Sekali lagi, menurut kajian atau menurut penelitian kualitas keterangan saksi dari anak-anak memang acap dipertanyakan, maka rekomendasi saya adalah siapapun itu, otoritas penegakan hukum manapun itu harus menaruh sikap ekstra hati-hati. Supriyani terdakwa penganiayaan muridnya M dilaporkan orang tuanya anggota polisi ke polsek tempat ia bertugas April lalu hingga ditahan selama sepekan walau akhirnya ditangkapkan. Dari Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng melaporkan. Pemirsa, Jumat lalu Cagup Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menemui Presiden ke-7 Joko Widodo di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Sekjen PDIP Hasto Kristianto pun menanggapi pertemuan tersebut menunjukkan mentalitas kalah.
Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil Jumat lalu menemui Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan terlibat pembicaraan serius. Usai pertemuan, Ridwan Kamil menyatakan sudah mendapat restu dan dukungan dari Prabowo dan Jokowi dalam kontestasi Pilkada Jakarta. Bahkan Jokowi pun tak menutup kemungkinan tampil sebagai juru kampanye bagi Ridwan Kamil. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto ditemui usai lomba lari di Tangerang, menilai RK saat ini mempertontonkan mentalitas kalah. Hasto menilai RK menemui Jokowi karena mengalami kemunduran elektabilitas. Di tengah-tengah hasil survei yang menunjukkan pasangan Ridwan Kamil itu mengalami penurunan secara drastis, menunjukkan ketidakpercayaan publik yang makin besar. Kemudian Pak RK datang ke Pak Jokowi, itu menunjukkan mentalitas kalah. Karena budaya restu-restuan itu adalah budaya lama, budaya Orde Baru. Budaya anak muda, generasi milenial, Gen Z yang mengedepankan prestasi, itu budaya turun ke bawah dengan menampilkan gagasan yang terbaik. Hasto juga menyebut meminta pertolongan untuk menang Pilkada Jakarta tidak dilakukan kandidat yang diusung PDIP, yakni Pramono Anung Rano Karno. Tim Liputan iNews melaporkan. Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia atau Persepsi beri sanksi pada Poltreking Indonesia buntut perbedaan hasil survei di Pilkada Jakarta. Poltreking Indonesia dilarang merilis hasil survei tentang Pilkada Jakarta. Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia atau Persepsi memeriksa Lembaga Survei Indonesia atau LSI dan Poltreking Indonesia terkait perbedaan signifikan hasil survei Pilgub Jakarta 2024. LSI dan Poltreking menggunakan metode survei yang sama, namun hasil kedua lembaga sangat berbeda. Dalam survei LSI, elektabilitas Pramono Rano unggul dibanding dua paslon lain, yakni di 41,6%, disusul RK Suswono 37,4% dan Darmakun 6,6%. Sementara hasil survei Poltreking, elektabilitas RK Suswono unggul di 51,6%, sementara Pramono Rano hanya 36,4% dan Darmakun 3,9%. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Persepsi menjatuhkan sanksi pada Poltreking karena memiliki dua data yang berbeda. Dewan Etik Persepsi juga menyebut menemukan sejumlah kejanggalan dalam pelaksanaan survei Poltreking Indonesia, seperti tidak dapat menunjukkan data asli 2.000 sampel responden. Poltreking Indonesia akhirnya diberi sanksi tidak diperbolehkan mempublikasikan hasil survei di Pilkada Jakarta ke depannya sebelum mendapat persetujuan Dewan Etik Persepsi. Pemirsa, rasa otentik ramyeon khas Korea Selatan menginspirasi peluncuran 3 varian Korean Ramyeon Series. Korean Ramyeon Series tersebut hadir di tengah popularitas budaya Korea secara global, sekaligus menjawab keinginan penggemar mie instan akan cita rasa negeri ginseng. Terinspirasi oleh rasa otentik ramyeon khas Korea, Indomie meluncurkan varian baru yakni Korean Ramyeon Series dengan 3 varian yakni Spicy Ramyeon, Very Chicken, dan K-Rose. Indomie Korean Ramyeon Series hadir di tengah popularitas budaya Korea Selatan secara global, sekaligus menjawab keinginan Indomie lovers akan cita rasa Korea. Spicy Ramyeon, mie instan rebus dengan sensasi sup khas Korea yang pedas dengan mie yang lebih besar dibandingkan varian Indomie pada umumnya dan dilengkapi sayuran kering dan bumbu. Sementara Very Chicken memiliki rasa khas ayam goreng Korea dengan paduan rasa manis, pedas, asin, dan gurih. K-Rose paduan rasa creamy pedas. Selain mie instan ada juga pop mie dengan rasa baru yaitu Spicy Ramyeon dan Very Chicken. Memang kita baru launching namanya Indomie Korean Ramyeon Series ya, itu terinspirasi dari K-Wave ya. Kita tahu K-Wave itu mendapatkan respon yang sangat positif sekali. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, kita tadi mengeluarkan brand ambassador kita untuk pertama kali. Kemudian kita juga nanti ada Oh My Good Mart Experience ya, bisa belanja, bisa masak-masak seperti yang kayak di supermarket di Korea gitu ya. Terus kemudian juga banyak foto booth serta konten-konten digital nanti yang akan menambah keseruan acara ini. Indomie juga menggandeng grup musik ternama asal Korea Selatan New Jeans sebagai brand ambassador. Bersama New Jeans, Indomie Korean Ramyeon Series menghadirkan semangat fresh dan inovatif lewat kampanye global Oh My God, It's Indomie. Dari Jakarta, Hadisti Arifa dan Laksana Tiara melaporkan.
Pemirsa, jelang Pilgub Jakarta 27 November mendatang, para paslon gencarkan kampanye. Ridwan Kamil belusukan di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Setelahnya RK menghadiri deklarasi Rumah Jakarta Bersatu yang memberi dukungan padanya. Sementara Pramono Anung menjumpai Asosiasi Pedagang Kaki Lima dan UMKM Indonesia, serta menghadiri deklarasi relawan Kita Sahabat Pram atau KSP yang mendukungnya. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil belusukan di kawasan Pasar Tanah Abang. Di salah satu kios ia membelikan hijab untuk sang istri Atalia Pratatya. Setelah belusukan, RK menghadiri deklarasi Rumah Jakarta Bersatu yang mewadahi 18 organisasi di Tanah Abang yang memberi dukungan terhadap pasangan Ridwan Kamil Suswono atau Rido. RK mengaku terharu atas antusiasme masyarakat yang menyambut kedatangannya di Rumah Jakarta. RK juga ingin Tanah Abang menjadi destinasi wisata internasional. Hal itu sesuai dengan keinginan para pemimpin Jakarta terdahulu. Sementara calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung menyambangi kawasan kuliner Pasar Minggu untuk bertemu dengan Asosiasi Pedagang Kaki Lima dan UMKM Indonesia atau APKLI. Di lain kesempatan, pasangan Pramono Bangdul pun hadir menyapa para relawan Kita Sahabat Pram atau KSP. Komandan KSP Ainul Yakin mengatakan relawan KSP berkomitmen untuk mengantarkan pasangan Pramdul sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta dengan mengerahkan seluruh jaringan akar rumput. Pihaknya juga memberi bimbingan teknis pada para relawan sampai dengan penggalangan ke TPS. Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam rangkaian perayaan hari ulang tahun ke-35, MNC Group menggelar turnamen olahraga bagi para karyawan, salah satunya futsal. 25 klub dari unit bisnis MNC Group mengikuti ajang tersebut untuk merebut posisi terbaik dalam turnamen futsal MNC Sport Competition. Inilah keseruan para karyawan yang bermain dalam pertandingan futsal yang merupakan rangkaian perayaan HUT ke-35 MNC Group. Selain berkompetisi secara sehat, ajang ini juga sekaligus mempererat tali persaudaraan antar karyawan, serta menambah kekompakan unit-unit bisnis MNC Group yang turut ambil bagian pada turnamen bergengsi yang digelar di Kemanggisan, Jakarta Barat ini. Cukup meriah ya, dengan kondisi yang saat ini cukup meriah dan bisa mempererat silaturahmi antar wartawan se-MNC Group, baik dari Kebon Jeruk maupun Kebon Sirih. Adakan dan kita jadi banyak relasi teman-teman dan banyak hubungan juga silaturahmi sesama grup ya. Walaupun kita beda gedung, visi, tapi kita satu. Tidak hanya menjadi peserta, ratusan karyawan MNC Group juga turut hadir sebagai supporter. Mereka mengaku senang dan antusias dengan gelaran MNC Sport Competition ini. Kreatif ya, cukup kreatif. Jadi mungkin antar unit ya, antar unit jadi bisa saling mengenal mungkin satu sama lain, terus juga jadi lebih ya lebih akrab aja mungkin ya gitu. Ini kegiatan yang positif ya buat kita, jadi kita juga bisa mengenal dengan unit bisnis lain. Selama ini kan kita bekerjanya hanya bareng sama satu bisnis unit aja, tapi dengan adanya acara seperti ini kita jadi bisa lebih Turnamen kali ini menggunakan sistem gugur yang dilaksanakan selama 2 hari, mulai dari penyisihan hingga final. Hari pertama merupakan penyisihan hingga babak perempat final, sementara di hari kedua untuk babak semifinal hingga final. Dari Jakarta, Hadisti Arifah, Zulkarnain, iNews melaporkan.